Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perotasari. Dan nama saya Muhammad Dandi Anggriawan. Nama saya Dovi. Nama saya Yeti Junitasari. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang dimana di sini kami membahas tentang manajemen persediaan dari mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Al-Hidayat SEMEkDev. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen persediaan. Di mana manajemen persediaan adalah kunci dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Persediaan mencakup bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan persediaan penunjang yang berperan sebagai penyangga antara pemasok dan pelanggan. Pengelolaan yang tepat memastikan ketersediaan produk dan meminimalkan biaya yang terkait dengan penyimpan dan kekurangan stok. Baiklah, di dalam presentasi ini kita akan membahas definisi persediaan, tujuannya, jenis-jenisnya, dan sistem pengelolaannya, metode penilaiannya, pengendalian persediaannya, hingga tantangan yang sering dihadapi dalam praktek. Kita pelajari bagaimana pengelolaan persediaan secara efektif untuk mendukung keberhasilan operasional. Kemudian di sini ada pengertian dan peran persediaan. Di mana definisi persediaan? Persediaan adalah seluruh bahan dan produk yang disiapkan untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun proses produksi, meliputi bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan persediaan penunjang. Kemudian di sini ada peran utama. Di dalam peran utama terdapat 3. Yang pertama, jambatan antara pemasokan dan permintaan. Yang kedua, perisai terhadap fluktuasi lead, tim, dan permintaan. Terakhir, mendukung service level, mempengaruhi biaya dan profitabilitas. Kemudian di sini ada pentingnya persediaan, di mana pentingnya persediaan adalah menjaga kelancaran produksi dan layanan pelanggan tanpa gangguan, serta mengoptimalkan modal kerja agar cash flow tetap sehat. Tujuan pengolahan persediaan yang dimana ada 4. Yang pertama, memastikan continuity operasi, yang dimana menjaga kesediaan barang agar proses produksi dan pengiriman berjalan lancar tanpa terhenti. Yang kedua, minimalkan total biaya, yang dimana mengurangi biaya pemesanan dan penyimpanan serta mencegah kekurangan stok yang dapat mencegah kerugian. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan, memenuhi light team dan mediakan variasi produk sesuai kebutuhan pasar secara tepat waktu. Yang keempat, menyimbangkan risiko dan likuiditas, yang mengelola stay peak stock sebagai buffer dan menghindari modal kerja terikat berlebihan di persediaan. Nah, di sini ada jenis-jenis persediaan, yang dimana bahan baku. Bahan baku itu adalah material mentah yang akan diolah, seperti wortel segar untuk keripik. Yang kedua, barang dalam proses. Barang dalam proses adalah produk dalam tahap pengolahan seperti adonan pempek yang belum jadi. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi itu adalah produk siap jual, misalnya keripik wortel kemasan yang siap distribusi. Yang keempat, persediaan penunjang atau MRO. Barang habis pakai untuk memeliharakan mesin, contohnya seperti suku cabang dan minyak goreng cadangan. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen pengendalian persediaan. Dimana di sini kita menggunakan rumus yang bisa kalian lihat sendiri itu di sebelah kiri. Yang dimana artinya adalah DSH, yang dimana D sama dengan permintaan tahunan dan S sama dengan per pemesanan atau ordering cost per order, dan H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Dan kalian bisa lihat sendiri pada grafik itu atau kurva itu, yang dimana itu adalah hubungan biaya total dan kuantitas pesanan. Jadi di grafik itu teman-teman semuanya,
terlihat hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya total berdasarkan jumlah kuantitas pesanan. Biaya pemesanan akan menurun seiring peningkatan jumlah pesanan. Sedangkan biaya penyimpanan itu justru meningkat, teman-teman semuanya. Jadi keseimbangan terbaik antara kedua biaya ini membentuk titik minimum pada biaya total yang dikenal sebagai Economic Order Quantity atau EOQ, atau bisa disingkat juga Q. EOQ inilah teman-teman yang menjadi jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan di bagian tantangan manajemen persediaan, di mana pengelolaan persediaan tidak hanya soal menghitung jumlah stok, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dinamis yang bisa mempengaruhi efisiensi operasional, fluktuasi permintaan, ketidakpastian lead time, keterbatasan ruang gudang, efek bullwhip, hingga keakuratan data menjadi faktor utama yang harus diantisipasi. Pemahaman terhadap tantangan ini sangat penting untuk membangun sistem persediaan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke bagian kesimpulan, di mana manajemen persediaan adalah kunci utama dalam menjaga kelangsungan operasional sebuah bisnis. Dengan pengelolaan persediaan yang tepat, perusahaan mampu menyeimbangkan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya, sehingga terhindar dari risiko kekurangan ataupun penumpukan stok yang tidak perlu. Melalui pemahaman tentang jenis-jenis persediaan, metode pengelolaan seperti EOQ atau Economic Order Quantity, dan penerapan prinsip-prinsip yang sesuai, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasok dan meningkatkan efektivitas kerja. Dalam memilih sistem manajemen persediaan, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan karakteristik bisnis, pola permintaan, serta sumber daya yang tersedia. Model EOQ sangat berguna ketika kebutuhan barang stabil dan dapat diprediksi, sementara metode lain mungkin lebih sesuai untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan persediaan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan bisnis jangka panjang, yaitu meningkatkan produktivitas, menjaga kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan sampai selesai. Disclaimer ya teman-teman semuanya, sumber yang kami pakai sebagai bahan materi di presentasi kali ini itu bersumber dari sumber yang terpercaya ya. Dan kalian bisa cek sendiri ini. Oke, jadi kalian jangan ragu-ragu untuk memakai ini sebagai sumber referensi kalian. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.